Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 12 IPA dan anak-anakku kelas 12 IPS yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Agenda kita malam hari ini adalah kita dari coba mensosialisasikan tentang agenda kegiatan kita, yaitu untuk kelas 12 sudah mulai masuk untuk pembuatan akun LTMPT lembaga LTMPT ya. Kalau kita lihat di jadwal itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 8 Februari. Sebelum kita mulai acara ini, agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin anak-anak semuanya kita tidak usah terlalu formal nanti ya. Bapak akan mencoba menyampaikan sekilas mungkin tentang gambaran umum bagaimana proses pendaftaran LTMPT. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab anak-anak semuanya. Pak Rifki, suara saya terdengar Pak Rifki? Masih menyimak? Iya, kedengaran Pak. Kita lanjut Pak Rifki ya. Iya, Pak. Semuanya mungkin kita tidak usah terlalu formal, nanti kita santai saja untuk kegiatan kita malam hari ini. Nanti apabila ada anak-anak ingin yang ditanyakan, monggo nanti boleh ditanyakan ya. Sementara Bapak akan share tentang panduan atau petunjuk pendaftaran ini ya, akun LTMPT. Kalau kita lihat bersama, anak-anak ada yang sudah membuka web LTMPT? Jadwal sudah melihat ya? Kami yakin sudah semuanya ya, websitenya yaitu di ltmpt.ac.id. Kemudian di sana ada menu jadwal SNMPTN. Coba saya share screen. Iya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. 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 Dalam minggu ini sekolah sedang menyiapkan siswa untuk yang kriteria eligible bisa mendaftar SNMPTN. Kemudian siswa yang tidak masuk dalam kriteria eligible tetap wajib untuk membuat akun LTMPT. Semua siswa, jadi anak-anak semuanya ya, walaupun anak-anak malam hari ini ada yang masuk di kriteria eligible ataupun tidak, semuanya wajib membuat akun LTMPT. Baik itu nanti yang ingin melanjutkan sekolah, saat ini ingin melanjutkan sekolah atau tidak, semuanya mohon untuk membuat akun LTMPT. Walaupun nanti mungkin anak-anak semuanya berubah rencana ya, awalnya ingin kuliah atau awalnya belum ingin kuliah, tapi semuanya mohon untuk membuat akun LTMPT sesuai jadwal. Yang lain mohon di COVID Pak Riki kita dibantu biar teman-teman anak-anak yang lain lebih fokus ya mendengarkan. Kalau kita lihat di sini anak-anak semuanya ya, kita untuk registrasi siswa, registrasi akun LTMPT yaitu dari tanggal 10 sampai 15 Februari. Kalau yang untuk SNPTN, khusus yang mau daftar SNPTN di tanggal ini ya, kemudian nanti yang tidak eligible untuk kegiatan UTBK ini bisa mendaftarnya sampai dengan nanti tanggal 17 Maret. Di sini ya. Semua siswa mohon sekali lagi wajib untuk membuat akun LTMPT tidak terkecuali. Baik mungkin nanti yang rencana niat melanjutkan kuliah atau tidak. Seperti tahun yang lalu itu ada 1, 2, 3 anak yang merencanakan tidak kuliah gitu ya, merencanakan tidak kuliah karena mungkin mau nikah atau mau kemana kan gitu ya, tetapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya berubah pikiran menjadi melanjutkan kuliah. Nah, kita antisipasi hal tersebut, maka semuanya diwajibkan untuk mendaftar akun. Soal nanti akun yang dibuat tidak jadi dipakai untuk UTBK ataupun misalkan tidak jadi SNPTN itu nanti ya secara teknis. Intinya
untuk anak-anakku semuanya mohon semuanya tanpa terkecuali untuk melakukan proses registrasi atau pembuatan akun LTMPT. Khusus yang eligible itu mendaftar akun LTMPT wajib di tanggal ini. Kemudian yang nanti setelah tanggal ini juga masih bisa sampai dengan ini yang periode 2 ya. Tapi kami mohon semuanya, baik yang eligible maupun yang tidak eligible untuk SNPTN tetap mendaftar menyelesaikan paling tidak di tahap ini ya, di tahap ini tanggal 10 sampai dengan 15 Februari. Tetapi untuk hari ini, khusus untuk hari ini sepertinya Bapak memantau webnya ini masih trouble, masih maintenance ya, masih sering maintenance. Jadi anak-anak semuanya tidak perlu risau, tidak perlu buru-buru, santai saja. Kalau hari 2 hari 3 hari itu pengalaman dari tahun ke tahun justru malah belum stabil. Paling tidak hari kedua atau hari ketiga atau mungkin satu minggu webnya benar-benar normal. Mungkin ini sekitar jadwal ya anak-anak semuanya ya. Kemudian Bapak akan coba bagaimana proses pendaftaran atau registrasi akun LTMPT. Anak-anak bisa download di webnya LTMPT ya. Ada yang sudah mendownload anak-anak? Salah satu perwakilan? Belum, Pak. Nanti Bapak share. Ya, Pak. Kalau yang ada yang sudah, silahkan lanjut dibaca. Kalau yang belum, nanti linknya Bapak kirim di grup ya. Pak Rifki mungkin sambil buka, boleh share di grup yang linknya Pak Rifki nanti ya. Atau nanti saja ya, kita fokus ke depan aja kalau gitu. Iya, nanti sekalian di ini aja. Nah, ini Bapak share tentang jadwal, bukan jadwal tentang alur atau cara registrasi akun LTMPT. Sudah terbaca anak-anak semuanya ya? Enggak, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alur Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. kasih validasi data untuk siswa SMA, MA, dan SMK. Yang terpenting sekali lagi anak-anak membuat akun LTMPT, akun untuk mendaftar ke sana ya LTMPT. Poin terpentingnya bukan hanya mendaftar, tapi mohon untuk akun datanya itu diperiksa kebenarannya, misalkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian data yang lain, tolong diperhatikan, jangan hanya diketik-ketik saja tanpa diperhatikan ya, tolong nanti diperhatikan. Ini step-stepnya atau tahap-tahapnya. Yang pertama, siswa melakukan registrasi akun menggunakan NISN. NISN masing-masing siswa ya. NISN masing-masing siswa, saya yakin anak-anak sudah mengingat masing-masing ya. Kalau lupa bisa dilihat di Syakat ataupun di rapotnya. Kalau tetap lupa nanti bisa kontak ke kami ya. Bisa ke kami, ke saya, Pak Panca, ke Pak Rifki dan kawan-kawan di lab. Langsung aja ke lab mungkin ya. Kemudian NPSN. NPSN itu untuk sekolah kita, SMA 15 Bandar Lampung, NPSN-nya boleh dicatat atau nanti Bapak bantu di grup juga ya. 10 80 70 61. 10 80 70 61. Kemudian NPSN ya. 10 80 70 61. Ini NPSN sekolah kita. Semua siswa pakai NISN ini. Kemudian NIS-nya ya NIS masing-masing ya, Nak ya. Nah, ini NIS masing-masing. Untuk NPSN-nya 10 80 70 61. Kemudian langkah berikutnya siswa melakukan aktivasi akun menggunakan email masing-masing. Menggunakan email ya. Nah, email ini adalah email siswa pribadi ya. Boleh menggunakan email dari Belajar ID, boleh menggunakan email dari Google Suite Sekolah, boleh juga menggunakan email @gmail.com. Misalkan kalau saya punya email Iksanuddin, email saya misalkan iksanuddin@gmail.com, itu boleh. Gitu ya. Yang terpenting pengalaman tahun-tahun yang sudah, ini emailnya harus email yang dari Google. Mohon untuk tidak menggunakan email selain Google. Artinya misalkan email dari Yahoo dan lain-lain ya, mohon untuk tidak digunakan karena beberapa tahun sebelumnya ini ada sedikit trouble email yang diregistrasi menggunakan email selain punyanya Google, ini konfirmasi atau pengiriman kodenya lambat, tidak nyampai ya. Nyampainya cukup lambat. Jadi yang sudah teruji ini menggunakan Google.
tahun-tahun yang sebelumnya ini kami amati yang lancar adalah menggunakan akun G Suite dari Kemdikbud ya, yang akun Belajar ID. Tapi nanti silahkan anak-anak semuanya dicoba salah satu ya, misalkan mendaftar pakai email Belajar ID, ditunggu-tunggu mungkin barang 5 menit, 10 menit, sampai sejam, 2 jam, sampai semalam, pagi daftar sampai malam kok nggak dapat balesan ya, baru silahkan diganti email yang lain. Boleh pakai email G Suite sekolah ya, @sman15.bdl.syd, atau boleh juga pakai email pribadi yang @gmail.com. Kemudian langkah berikutnya siswa melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi di tahap ini kita memasukkan NISN, NPSN, kemudian di sini kita mengetikkan email ya, mengaktifasi email dengan cara mendaftarkan, memasukkan email kita. Setelah itu nanti kita akan dapat balasan. Lebih detailnya ada di bawah ya. Ya, kita geser ke bawah lebih detailnya. Ini alurnya, ini alamatnya anak-anak semuanya ya. Portal ltmpt.ac.id. Kemudian nanti setelah diklik ini akan tampil tampilan seperti ini. Anak-anak bisa pilih yang ini ya, daftar. Jadi anak-anak pilih yang klik tombol daftar. Yang ini ya, klik daftar. Kemudian setelah diklik daftar, nanti akan tampil pilihan ini. Ada siswa, ada sekolah. Maka anak-anak sebagai siswa pilih yang siswa. Kalau diklik siswa nanti akan tampil ke sini. Nah, tampilan seperti ini ya. Di sini registrasi akun. Di sini ketikkanlah NISN masing-masing. Misalkan NISN saya 0, 0 dan seterusnya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini NPSN sekolah 10, 80, apa tadi Nak? Ada yang ingat? Ayo. Salah satu boleh berbunyi 7061. 10, 80, 70, 61. 61. Iya. 61. Ya. Ingat ya, 10, 80, 70, 61. Nanti Bapak bantu ketik di 61. Kemudian tanggal lahir, ingat formatnya ini DDD, DD itu tanggal, MM itu mon-mon, bulan-bulan ya, tahun-tahun. Berarti kalau anak misalkan ada salah satu anak mungkin kalian yang lahirnya tanggal 12 Januari tahun 2001, berarti gimana ngetiknya? 12 garing 01 garing 20 2001, seperti itu ya. Jadi tanggal garing bulan garing tahun. Diklik ya, kemudian setelah itu diklik selanjutnya. Kemudian diklik selanjutnya. Kemudian setelah diklik selanjutnya akan tampil form untuk mengisi email. Di bawahnya ya. Email silakan diketik di sini email masing-masing, kemudian ini diklik diulang, di sini di bawahnya diulang. Misal saya ngetikkan emailnya pakai email Belajar ID atau pakai email pribadi iksanudin@gmail.com. Diketik ulang di bawahnya sini iksanudin@gmail.com. Kemudian untuk password. Nah, ini untuk password diketik 2 kali ya, password yang sama. Passwordnya beda. Masing-masing siswa silakan tentukan password masing-masing yang enak ya. Passwordnya boleh sama, boleh beda dengan password email pribadi kalian. Ya, boleh sama, boleh beda. Sekali lagi boleh sama, boleh beda. Tetapi pengalaman yang sudah tahun-tahun sebelumnya passwordnya ini kalau tidak salah ini minimal 6. Tapi saya sarankan, 8, minimal 8 ada di sini ya. Ada minimal 8 karakter. Kelihatan anak-anak? Saya zoom ya. Nah ini. Password minimal 8 karakter harus terdiri dari huruf dan angka. Berarti huruf dan angka. Huruf itu A sampai Z, angka 0 sampai 9 ya. Kemudian disarankan salah satu hurufnya ini menggunakan huruf besar. Contoh misalkan kita contohkan misalkan password contoh apa ya passwordnya ya misalkan ya. Misalkan apa Nak? Boleh sampel misalkan passwordnya. Misalkan sayang gitu ya. Ini sampel aja ya.
Oke, sayang. Ini berapa ini? Baru 4 ya? Sayang berapa ini? Ini berapa huruf, Nak? 1, 2, 3. 5. 6. 5, Pak. Sayang 1, 2, 3, Pak. Sayang. Sayangku U-nya 3, Pak. 1, 2, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini misal ya. Sayang 1, 2, 3. Nanti di bawahnya diketik sama lagi. Sayang, dan seterusnya ya. Sayang, aduh ini pen tab saya lupa nggak saya colok. Habis kuota, boy. Habis kuota, beli dulu nggak apa-apa ya. Ini ya, misalkan gini ya. Jadi usahakan salah satu ada huruf besarnya ini ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di mana. Tapi jangan nanti semuanya karena saya nyontohkan passwordnya sayang 1, 2, nanti semuanya Pak sayang 1, 2 semua jangan ya. Sampel aja. Iya. Namanya 1, 2, 3. 15 boleh nggak, Pak? Ya. Nah. Boleh? Salah satu yang ingin bertanya silakan tadi. Harus 8 angka ya, Pak? 8 huruf, Pak, ya? Nggak boleh lebih. Oleh sistemnya minimal 8 karakter ini. Oh, oke. Berarti kalau lebih boleh, Pak ya? Ya, minimal berarti lebih boleh. Jangan banyak-banyak, 50 karakter ya repot ingatnya nanti ya. Waduh, repot lah itu. Banyak aku cinta padamu, kamu cinta 51 boleh nggak, Yes, Pak? hari. cinta repot itu ngingetnya pasal segitu ya. Ya 8 lah. Atau yang lain, yang silakan dibuat yang mudah kalian ingat. Pengalaman tahun lalu kalau passwordnya tidak standar 8 ya, itu kalau yang tahun lalu itu misalkan kita membuat passwordnya 5 huruf itu dia bisa masuk, tapi begitu kita aktivasi konfirmasi ternyata begitu login gagal. Walaupun password diketik sama gitu ya. Jadi ada trouble kalau tidak sesuai 8 standarnya ya. Jadi tolong diikuti standarnya aja, nggak usah neko-neko ya passwordnya ya. Nah, jadi minimal usahakan minimal 1 huruf besar, boleh di awal, boleh di mana ya. Oke, Pak. Tapi kalau yang ngetiknya pakai Android, biasanya sih huruf pertama itu otomatis huruf besar. Jadi biar kalian nggak salah ketik, mendingan huruf pertama besar. Yang lain nanti, misalkan sayang itu G-nya mau pakai G besar, gini juga boleh. Tambahin 2, S-A-Y-A-G. 1, 2, misalkan ya. Atau sayangnya S4, A-nya buat 4, misalkan, ya terserah lah ya. Silakan. Itu untuk format passwordnya. Seputar pengetikan password, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Paham. Paham ya? Alhamdulillah udah paham, Pak. Tahun lalu, sekali lagi saya ulang, tahun lalu ini pengalaman yang dari 2 tahun, ini tahun ketiga, keempat ini ya, email ini yang paling bagus kemarin ya, tahun lalu dan tahun kemarinnya itu yang paling bagus adalah, paling bagus dalam arti cepat dalam penerimaan konfirmasi ya. Kan kita daftar registrasi nanti dapat link konfirmasi dari server. Itu yang bagus kemarin, akun Belajar ID itu bagus, cepat ini masuknya. Juga yang pakai email sekolah juga cepat gitu. Yang agak lambat dikit email personal agak lambat ya, tapi juga ada yang berhasil juga gitu. Cuman kalau yang email selain produknya Google atau G Suite atau email Belajar ID ini banyak yang gagal. Yahoo gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk memakai email selain email Google atau G Suite atau email Belajar ID. Untuk kelas 12 sepertinya Belajar ID semuanya sudah punya ya, akun Belajar ID. Sudah, Pak. Yang belum punya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Passwordnya bisa Sudah, lupa. Pak. Oke. Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Sip ya. Jadi silakan boleh dicoba. Kalau yang email sekolah juga boleh. Kalau misalkan lupa email Belajar ID tidak perlu nunggu. Kalau lupa ya boleh langsung ke sekolah. Nanti ketemu ke Pak Panca atau Pak Rifki untuk di reset. Tapi langsung ya, jangan lewat WA ya. Langsung ke ruang lab ya, Pak email Belajar ID-nya. Ya, Pak. Kalau misalkan di HP-nya tidak terdaftar, tidak ketemu Pak tidak ada ya, boleh pakai email personal juga boleh di sini. Boleh dicoba pakai email personal yang @iksanuddin@gmail.com itu ya, misalkan seperti itu. Misalkan zidan123@gmail.com, nah boleh juga dicoba ya. Kita sampai di sini. Ini tentang memasukkan email. Nah, setelah email ini dimasukkan, kemudian kita klik ini, jangan lupa bagian bawahnya di checklist ini ya, bagian ini. Mana pensil saya tadi? Aduh, pensilnya lupa ini. Pak Rifki, pensil saya di mana rupanya? Nah, ini sini. Jadi jangan lupa ini di checklist ya, bagian ini. Ya, kalau ini tidak di checklist, tombol daftarnya tidak bisa diklik.
Ini diisi, semuanya diisi, klik daftar. Setelah itu, ini penggaris saya kok ngilang-ngilang ini. Nah, setelah klik daftar, akan tampil kalimat seperti ini. Pembuatan akun LTMPT dengan user misalkan iksanudin@gmail.com telah berhasil. Silahkan membuka inbox spam email Anda. Langkah berikutnya, anak-anak semuanya membuka email, inbox ya. Bapak mau nanya, adakah di antara anak-anak semuanya yang seumur detik ini belum pernah membuka email? Jujur aja. Ada nggak? Tahun lalu ada dan banyak itu ternyata. Ternyata banyak. Haris, Pak. Hah? Yang seumur sekarang itu belum pernah buka email gitu. Ternyata ada. Anak SMA 15 ternyata ada gitu. Michael, Pak. Michael. Saya ada, Pak. Namanya Niswa, Pak. Hah? Gimana? Michael nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu. Pak Boim. Ya nggak apa-apa. Mungkin setelah ini nanti ini ya. Aduh, ini Zoom-nya mana nih? Saya kok jadi berubah saya ini. Jangan. Ya, Pak. Nah ini jadi nanti pastikan kalian membuka email. Email perlu dicontohin nggak perlu lah ya. Kalau hanya 1, 2 nanti langsung. Pak. Hah? Perlu? Cara buka email? Nggak usah ya. Jadi email itu biasanya normalnya masuk di folder inbox atau kotak masuk kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Inbox atau bahasa Indonesianya kotak masuk. Kalau tidak di kotak masuk berada di spam. Spam itu kalau bahasa Indonesianya apa, Pak Rifki apa Pak Rifki? Kalau di spam, kalau setting bahasa Indonesia, spam itu apa ya? Aduh. Yang HP-nya pakai bahasa Indonesia siapa itu settingnya? Ada anak-anak? Saya, Pak. Spam itu bahasa Indonesia apa di? Saya, Pak. Sampah, Pak. Sampah. Iya, sampah, sampah atau spam atau Mantap, Pak. spam sampah ya. Jadi ada kotak masuk, kotak keluar, ada sampah. Nah, pastikan di sana ada tampilan seperti ini. Kalau ada tampilan seperti ini, ada hai, misalkan yang daftar Iksanudin. Hai Iksanudin, mohon untuk mengunjungi tautan di bawah ini. Ini diklik aja aktivasi. Klik aktivasi. Setelah klik aktivasi, statusnya email yang didaftarkan tadi berhasil didaftarkan. Setelah itu baru kalian bisa login di http://portal.ltmpt.ac.id. Sampai di sini, sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan sampai tahap ini? Nah, ya. Ada, Pak. Jadi biasanya proses Lanjut ya. Biasanya proses yang agak lama nunggu di sini. Jadi setelah diklik ini ya, diisi ketik, klik daftar di sini ya tadi. Kemudian daftar, dapat konfirmasi seperti ini, pembuatan akun berhasil. Kalau belum berhasil, gagalnya apa diikuti di sini. Misalkan gagalnya passwordnya tidak apa, misalkan passwordnya kurang atau yang lain-lain nanti diikutin aja ya. Gitu ya. Ya, Pak. Terus kotak masuk ini kalau belum ya kita hanya bisa menunggu. Kalau servernya normal, ada yang nggak nyampe 1 menit masuk, ada yang sampai 5 menit baru masuk, ada bahkan yang kemarin itu sampai 1 jam baru masuk. Usahakan jangan terlalu sering ya, ditunggu aja ya. Misalkan gini, klik daftar, sudah berhasil, kemudian dibuka emailnya, spam inbox atau spamnya nggak masuk, nyoba lagi daftar lagi, nggak usah sering-sering ya. Pokoknya kalau sudah tampil komentar pembuatan akun berhasil, suruh ngecek inbox, berarti itu proses pengiriman kode aktivasi ke email masuk kita. Cuman ini masalahnya nggak cepat gitu ya, ditunggu aja. Tapi kalau sudah dicoba daftar pagi sampai siang misalkan kok nggak dapat juga, ya ada masalah, bisa jadi mungkin servernya yang ini boleh dicoba lagi ya, daftar registrasi. Tetapi kalau statusnya pendaftarannya akunnya sudah dalam proses pengiriman, biasanya didaftarkan juga tidak bisa gitu ya. Tetapi sepanjang masih bisa, nggak apa-apa dicoba lagi. Misal tadi ya, di sini dicoba pakai email pribadi @gmail.com, iksanudin@gmail.com di sini di halaman ini. Coba buat passwordnya sudah, begitu dikirim komentarnya berhasil, nah, gitu ya. Kemudian tunggu berapa jam, udah 5 jam setengah hari, diketik lagi misalkan. Nggak bisa lagi ya, boleh dicoba pakai email yang lain, misalkan iksanudin@ apa ya, kalau kalian apa emailnya belajar apa ya,
Apa email belakangnya lupa saya, siswa? sma.belajar.id. sma.belajar.id ya. Nah ya, @sma.belajar.id ketikkan passwordnya udah diketik, coba gitu ya. Karena pengalaman kemarin yang lancar pakai Belajar ID, yang monggo boleh dicoba pertama pakai Belajar ID. Lanjut ya, sampai di sini kalau ini diklik aktivasi langsung nanti akunnya sudah aktif. Ada begitu masuk di web portal ini kalian bisa ngeklik yang masuk di sini ya. Kalau yang belum punya akun kan kalian registrasi, kalau sudah punya akun nanti bisa ngeklik masuk. Nah, diklik masuk nanti ada tampilan untuk masuk bukan registrasi lagi. Nah, kemudian banyak yang mengalami lupa password. Ya, biasanya ini lupa password. Sekali lagi passwordnya usahakan yang mudah kalian ingat ya. Ya jangan terlalu rumit juga. Misalkan R besar, pagar dolar bintang A B C D. Aduh, repot ingatnya ya. Terlalu rumit juga kan? Enggak gitu-gitu amat gitu ya. Dipagar. Iya, Pak. Iya, betul. Sayang, Pak, sayang. Dolar lebih besar lebih kecil, mumet kita malah kan. Jadi usahakan passwordnya yang sesuai standar tadi 8 karakter, ada huruf besar minimal 1, ada huruf dan angka minimal 1 ya. Kalau misalkan dominan tag ya pakai minimal ada angkanya 1. Tapi kalau dominan angka ya ada minimal ada hurufnya 1. Oh, kalau huruf 2 lah paling tidak ya. Karena huruf besar kecil, huruf besar 1, huruf kecil 1. Itu paling tidak itu. Minimal 8, boleh 10, boleh 15 ya terserah. Misalkan gitu. Nah, tahun lalu ini bagi yang membuat passwordnya tidak standar, yang misalkan 8 tadi nggak ada huruf besar atau yang lain itu biasanya berhasil. Tapi begitu login pertama berhasil. Lain waktu, sehari 2 hari berikutnya login itu nggak bisa masuk. Passwordnya gagal. Terpaksa harus reset password. Nah, reset passwordnya lewat fasilitas ini. Sebenarnya bukan lupa password, tapi passwordnya divalidasi oleh sistem, mungkin passwordnya dianggap tidak valid. Karena tidak sesuai yang 8 karakter tadi, standar huruf besar, huruf kecil tadi. Maka sekali lagi nanti diusahakan passwordnya sesuai standar ya, sesuai standar. Ini dibuka web portal LTMPT, kemudian ada menu, belum memiliki akun, registrasi. Setelah itu ada tampilan yang tampilan masuk seperti ini ya, cuman ada tulisan lupa kata sandi. Lupa kata sandi atau forgot password ya, tergantung setting masing-masing laptopnya ya, laptop atau HP-nya. Nah, ini lupa kata sandi di sini kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya ya forgot password. Ini ya, diklik di sini. Nanti begitu diklik, mana ini? Nah, ketika diklik, aduh ini laptop saya kok geser. Nah, lanjut. Ketika diklik tombol tulisan biru lupa kata sandi di atas tadi ya, nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Silahkan masukkan email. Tahun lalu itu adalah lebih dari 10 anak yang japri ke saya nanya saya, Pak, kemarin saya registrasi akun LTMPT-nya pakai email yang mana? Nah, bingung saya jawabnya kan gitu ya. Jadi tolong emailnya yang mana, kan kalian punya banyak itu, email pribadi aja @gmail bisa jadi punya banyak di HP-nya itu. Ada misalkan iksan123@gmail.com, iksanganteng@gmail.com, iksan cakep banget @gmail.com, banyak gitu ya. Iya betul enggak? Betul. Iya, Pak. Betul, Pak, betul. Kalian sendiri Betul banget kok, Pak. Betul banget, Pak. Jadi usahakan ya pilih aja lah salah satu email yang kalian anggap yang kamu mau digunakan gitu ya. Kalau Belajar ID pasti satu, email dari domain sekolah juga pasti satu, tapi email pribadi kan banyak. Nah, pastikan kamu memakai email mana kan gitu ya. Nah, email yang di sini ini yang kalau lupa password, email yang berhasil aktivasi di sini tadi. Email yang berhasil aktivasi di sini ya. Jadi yang berhasil aktivasi itu pasti hanya satu gitu. Kalau kalian misalkan daftar pakai umpama ini nanti servernya error, daftar pakai email A berhasil, email B berhasil, tiga-tiganya dapat kode aktivasi misalkan, tapi nggak mungkin sih, pasti hanya satu. Seandainya tiga-tiganya dapat, email A dapat kiriman kode aktivasi, email B-nya juga dapat aktivasi, email 3 aktivasi. Pertanyaannya email mana yang dipakai? Email yang aktivasinya kalian klik. Email 1 dapat kiriman, email 2 dapat kiriman, email 3 dapat kiriman.
kalian terserah mau ngeklik yang mana, pakai email A misalkan, email a@gmail.com. Udah email a@gmail.com. Berarti yang tercatat di sistem adalah email a@gmail.com. Ketika kalian meminta reset password ya dari sini gitu ya. Gimana tadi? Ini nih, sorry. Nah, ini email a@gmail.com kalau kalian pakai itu. Tolong ini ingat masing-masing ya, kalau kalian nanti jawab ke kami, ke saya, ke Pak Panja, ke Pak Rifki, nggak bisa jawab gitu, karena ini sifatnya pribadi kalian yang tahu gitu. Pak, kemarin ada di 10 anak ada tahun lalu, tahun sebelumnya juga ada, ini selalu ada, saya bingung jawabnya. Pak Iksan, saya kemarin daftar registrasi LTMPT pakai akun yang mana? Pakai email yang mana? Naduh, ya kemarin kamu ketik kan. Yang lucu lagi ada Pak, kemarin password saya apa? Naduh. Nah itu ya, saya nggak bisa jawab. Mending di reset kalau lupa password. Mungkin seperti itu. Jika akun yang dimasukkan sudah terdaftar, ini ya ada tulisannya. Masukkan email yang telah terdaftar. Ini di sini email password telah dikirim ke email sekian @gmail.com misalkan. Kalau berhasil. Kalau belum ada kalimat lagi nanti ya. Nah, setelah lupa password tadi diklik, kemudian diketik, diklik lupa password. Selanjutnya nanti kalian buka email sesuai yang dituju tadi ya. Misalkan pakai email a@gmail.com. Nah, di sana kalian akan masuk di inbox atau spam folder, sampah folder atau kotak masuk atau inbox, di sana ada tulisan reset. Cukup diklik reset aja. Tombol resetnya diklik yang biru ini. Setelah diklik, nanti kalian akan diarahkan untuk tampilan seperti ini. Masukkan password baru, minimal 8 karakter, konfirmasi, udah klik reset. Maka password yang tersimpan di sistem adalah password yang terakhir kita ketik di sini. Sekali lagi, biasanya kalau pada tahap awal registrasi kalian membuat password tidak standar 8 karakter yang huruf besar kecil, nanti kita kadang-kadang diminta untuk mereset password. Jadi saat pertama membuat, tolong dibuat sesuai standar ya. Sekali lagi, apa tadi, huruf besar minimal 1, huruf kecil minimal 1. Hurufnya kemudian reset berhasil, kalian bisa login. Ini untuk reset password ya. Nah, sampai dengan membuat akun, kalau sudah bisa login, langkah berikutnya adalah verifikasi data. Sebelum kita lanjut ke verifikasi data, silakan mungkin ada ingin ditanyakan. Ini ada yang dari Anggit. Dari Anggit, gimana ini pertanyaannya? Emailnya, akunnya, ada tahapannya gimana ini? Anggit, ada Anggit? Saya Pak. Nah, gimana yang ditanyakan kalimatnya maksudnya? Kurang paham saya. Emailnya? Email tuh kayak paspornya itu bukan Pak? Yang kayak yang tadi tuh. Yang paspor itu apa itu? Yang jom itu bukan Pak? Gimana nak? Email maksudnya? Email masing-masing. Kalau di HP, saya mau menyontohkan karena sifatnya pribadi nggak enak ya. Gimana ya? Mungkin nanti ini aja ya, langsung ke lab aja untuk Anggit, ke Pak Panca, ke Pak Rifki ya. Pribadi berdua aja ngobrol nanti bisa malam ya. Email contohnya kalau email Anggit, mungkin Anggit punya email berapa? Banyak. Halo? Putus ya? Terputus? Lanjut Pak, lanjut. Nah, mungkin Pastor itu loh Pak. ke Pak Rifki sama ini aja di lab nanti ya. Akun kan ada tiga tadi ya. Secara umum ada 3 email belajar ID, email dari sekolah ya. Misalkan Anggiat. Anggiat itu PD berapa ya? PD Nisa berapa Anggiat? Ingat nggak? Ingat ya? Apa Pak? Anggiat NIS-nya berapa? Nomor induk siswa? Yang di sekolah apa di rumah Pak? Nah, NIS 4 huruf yang sekolah. Di sekolah di Siakat. Siakat berapa? Misalkan Siakat Pak, Siakat. Misalkan 400 gitu ya. Berarti kan PD 400 emailnya kan gitu ya. Anggiat misal ini. Misal NIS-nya 4 digitnya 400, 400 ya. Ya. Misalkan ya, 4 digit ya, 4000 misalkan. Berarti emailnya Anggiat untuk yang di email gestur sekolah kan PD 4000
sma15.indonesia.id kan gitu. Nah, itu ya. Ya, Pak. Yang belajar ID ya pasti anggiat berapa itu ya? Misal anggiat 123@sma.belajar.id. Nah, gitu. Boleh nanti silakan pakai yang mana. Nah, monggo nanti ya. Ya. Lain sampai Di situ kan ada pendaftaran kan, Pak. Mm-mm. Yang itu akunnya. Ada kan di situ kan akunnya itu yang apa tuh? Itu kan itu 123 itu apa, Pak? Yang itu akunnya ya? Gimana maksudnya yang ditanyakan gimana ini? Akunnya itu, Pak, yang itu. Saya bantu jawab, Pak. Maksudnya gimana? Akun belajarnya Anggiat, coba cek di si akad Anggiat. Coba di si akad Anggiat, itu ada akun belajar Anggiat kan? Ada di info siswanya. Nah, coba dicek di si akad. Ya. Ada di menu informasi. Ada di menu informasi siswa. Nah, cek di sana coba akun belajarnya Anggiat. Nanti setelah Zoom ini boleh dibuka ya, Anggiat ya, login di Siakat. Di menu informasi Pak Rifki ya, informasi siswa. Di situ ada email. Nah, di menu informasi siswa. Email sama password yang belajar ID, ada juga email dan passwordnya yang domain sekolah ya, kalau belum diubah ya. Kalau email yang sekolah kan yang dipakai untuk GCR biasa itu ya, sama Bapak Ibu guru yang lain. Nah, mungkin nanti kalau khusus untuk Anggiat yang agak kesulitan nanti boleh gabung boleh ke lab, nanti langsung ngobrol dengan Pak Rifki besok, bisa ini ya, didampingi Pak Rifki. Siap Pak Rifki ya? Siap. Kalau yang lain mungkin silakan di belakangnya Anggiat ingin ditanyakan sebelum lanjut ke verifikasi. Aman, Pak. Aman ya. Sudah, Pak, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Aman, Pak, aman. Jangan bilang aman besok bingung. Saya juga lupa Pak kalau pasportnya kalau sekolah. Lanjut, Pak. Ya, Pak, boleh lanjut, Pak. Keren. Lanjut Pak. Sampai mana tadi? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Nah, nanti yang sifatnya seperti itu nanti boleh didampingi Pak Rifki atau Pak Panca di lab bisa nanti ya. Gampang itu kata Pak Rifki, gampang kata Pak Rifki. Ya Pak Rifki ya. Sampai di mana? Nah, berikutnya adalah tahap verifikasi. Kalau kalian sampai dengan tahap tadi sudah berhasil login ya, berarti statusnya sudah punya akun, sudah punya email yang terdaftar di webnya LTMPT. Jadi setelah emailnya sudah aktif, sudah diaktifasi, kita sekarang tahapannya adalah login dan verifikasi data. Masukkan emailnya misalkan apa tadi misalkannya, pakai belajar ID, misalkan iksanudin123@sma.belajar.id. Masukkan passwordnya yang dibuat di atas tadi ya, di tahap awal tadi, yang 8 karakter tadi ya. Kemudian masuk. Setelah masuk, kalian ada pilihan pangkalan data sekolah, ada verifikasi data sekolah atau siswa. Yang ini ya, data mana ini? Pangkalan data sekolah dan siswa. Pangkalan data sekolah dan siswa ini tidak dibuka. Tahun lalu tidak dibuka ini ya. Hanya verifikasi data sekolah atau siswa. Kalau tahun lalu atau mungkin tahun ini ada perkecualian ya. Nanti kita ikuti aja ya perkembangannya. Kalau tahun lalu kita hanya verifikasi data sekolah data siswa aja. Selanjutnya diklik verifikasi data sekolah atau siswa. Nah, di sini ya, yang checklist ini. Pangkalan data sekolah dan siswa. Kalau PDSS kita belum mulai masuk. Jadi klik ini. Nah, setelah itu akan tampil tampilan yang datanya cuma cukup banyak. Kemana tadi ya? Cukup banyak. Ya, ini. Ada NISN masing-masing ya, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, kemudian agama dan seterusnya. Yang bagian atas ini nggak bisa diubah. Nah, yang bagian bawah itu yang ada yang bisa diubah ya. Nah, yang nggak bisa diubah nanti kalau itu salah konfirmasi ke kami ya, ke saya, ke Pak Panca ya, untuk perbaikannya itu harus ada prosesnya yang cukup panjang gitu nanti. Jadi data utama, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir ini kalian nggak bisa ubah. Jadi kalian
cukup cek. Kalau benar, lanjut tahap selanjutnya. Kalau salah, jangan lanjut tapi konfirmasi ke kami. Nama, misalkan nama siswa salah. Tapi sepengetahuan kami kayaknya untuk nama sudah benar semua. Jenis kelamin, oh maaf, nama ada mungkin kelas 10, 11 ya. Kalau kelas 12 sepertinya sudah benar semua. Tapi tolong ya, masing-masing nanti anak-anak cek lagi. Khawatirnya kami cross-check-nya juga belum maksimal ya. Saya sudah cek semua sepertinya untuk kelas 12, untuk nama udah clear sih, nggak ada perbedaan lagi. Jenis kelamin juga sepertinya sudah benar semua. Nah, ini tempat lahir mungkin yang nanti beda-beda ya. Ada yang beda, tolong dikonfirm kami dulu ya. Kalau ada tempat lahir yang beda. Ada beberapa siswa yang ada masalah itu di kakaknya. Tolong untuk yang tempat lahir dikonfirm lagi ke kami kalau ada yang beda. Kalau bedanya masih wajar itu enggak masalah, tapi kalau bedanya jauh banget, ya itu nanti takutnya jadi masalah. Untuk tempat lahir ya. Tolong yang siswanya, tolong jangan diorak-orak dulu. Nah, Apa? tolong nanti dulu gantian ya. Nanti Bapak kasih waktu untuk share screen, Bapak kasih waktu nanti. Ya, Pak. Ya, sampai di mana tadi Bapak? Jadi lupa kan? Nah, kalian ini gangguin aja. Sampai di mana tadi? Oh ya, lanjut ya. Agama, kemudian apa lagi nih? Alamat sesuai KK ya, provinsi tinggal dipilih dan seterusnya. Email, ini email yang dipakai daftar. Nomor handphone ya. Nomor handphone silakan dimasukkan ya. Penghasilan ayah, penghasilan ibu silakan ditanyakan ke ayah dan ibunya. Untuk data ini, tampilan ini silakan ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut. Monggo silakan anak-anak. Untuk yang di tampilan ini nanti akan biasanya banyak yang pertanyaan di sini ketika sudah jalan. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada, Pak. Pastikan nick ya. Ini di sini ada nick. Nah, isian nick ini kalau yang tampilan tahun lalu ini tidak bisa diubah, harus dari operator sekolah, dari kami ya, admin sekolah yang nanti bisa mengajukan perubahan. Permasalahan baru yang timbul adalah anak-anak semuanya untuk nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nick ini data yang dipakai adalah data Disduk. Seandainya nanti kalian ada perubahan, ada perbedaan data, nama beda, jenis kelamin beda, tempat tanggal lahir beda, dan nick-nya beda, ketika beda pun langkah tahap pertama yang kalian lakukan harus melakukan perbaikan ke Disduk. Ya. Jadi mulai dari sekarang silakan dicek ya. Data kalian kira-kira ada masalah enggak? Sebenarnya buat dari sekarang ya, dari yang waktu kalau nggak salah bulan apa kemarin ya, kita sosialisasi itu ya lewat Zoom, lewat YouTube waktu itu kami sosialisasikan tentang data entitas data ya, verbal individu. Jadi perbaikannya sekarang harus di Disduk. Tapi yang penting kalian untuk di tahap ini kalian konfirmasi ke kami, jangan langsung dilanjutkan kalau data itu masih salah. Masih ada yang salah ya untuk di tahap ini. Terutama yang nick. Kenapa nick? Kalau nanti ujian UTBK-nya misalkan nanti tatap muka atau ujiannya berkumpul di lab komputer SMA tertentu gitu ya, maka kita disuruh membawa bukti pendaftaran LTMPT dan kartu identitas kita ya. Identitas mungkin KK atau KTP atau yang lain. Nah, nick-nya nanti dibaca. Takutnya nick yang tertulis di KTP atau KK itu berbeda yang tampil di sini. Takutnya nanti jadi masalah kalian mau masuk ke dalam ruangan ujian. Gitu ya. Bisa dilanjut? Sampai di sini ada ingin tanyakan sebelum ke halaman berikutnya? Belum? Anak-anak? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ketika nah ini di bawahnya ada NPSN. Kalau ini pasti nggak salah karena sekolahnya pasti SMA 15 1080 761. Nama sekolah pasti SMA 15. Nah, jurusan ya. Jurusan IPA aktif. Tapi sepertinya nggak mungkin juga jurusan salah. Tapi seandainya ada kesalahan sistem ya jangan diklik selanjutnya. Pending dulu, report ke kami. Boleh nanti kalau yang sifatnya umum boleh ke grup, nggak apa-apa ya. Semester ini sekarang 2021 udah ganjil. Kalau tanggal siswa masuk sekolah no problem ini ya. Nggak ada masalah. Misalkan tanggalnya nggak terlalu otentik ya, nggak apa-apa. Tanggalnya beda-beda juga nggak apa-apa. Yang penting masih logis.
Kalau tanggalnya ini tanggal yang terlalu mundur 10 tahun yang lalu atau tanggalnya maju terlalu jauh ya, silakan confirm dulu ya. Tapi kalau tanggalnya masih logis di antara tanggal beberapa tahun ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah. Ini tidak terlalu krusial. Tapi dibaca ya, jangan hanya naik tanpa dibaca. Kalau data-data atas sampai dengan bawah sudah benar, baru kalian silakan klik selanjutnya. Klik selanjutnya, akan tampil tampilan untuk mengunggah foto. Ini kriteria foto. Terbaca anak-anak? Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm dengan resolusi minimal 200 x 300 px, 250 dpi. Rasio aspek 23. Pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja. Maksudnya polos itu warnanya satu warna. Jadi boleh warna hitam, kuning, hijau, biru boleh ya, berwarna. Tidak harus merah, tidak harus biru seperti KTP karena ini bukan foto KTP ya. Yang penting fotonya polos dan berwarna. Warnanya bebas apa saja. Untuk kriteria warna belakangnya ya. Yang nggak boleh kalau belakangnya itu pohon-pohon ya, atau belakangnya malah iklan misalkan, merek tertentu, itu nggak boleh ya. Jadi warnanya harus warna polos. Kemudian file pas foto bertipe JPG. Kemudian ukuran minimal fotonya 80 KB, maksimalnya 300 KB. Orientasi foto adalah vertikal atau tegak ya. Tegak ya, seperti kita foto kalau HP dipegang lurus, tegak ya. Posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Jadi jangan foto selfie miring ya. Standar ya, standar foto resmi. Jadi jangan, biasanya yang remaja putri itu yang kalau foto miring. Ini kalau untuk LTMPT mohon fotonya yang rapi lurus. Kemudian kualitas foto harus tajam dan fokus, tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen. Nah, jadi fotonya nggak boleh foto pakai masker ya, nggak boleh. Kepala terletak di tengah secara horizontal, kepala batas kurang dan kanan bawah, jarak kepala dan batas kanan bawah itu relatif sama. Ini kalau sudah disiapkan fotonya ini, klik unggah. Nah, untuk foto anak-anak semuanya, kemarin kalian sudah foto ijazah, fotonya sudah dari studinya sudah dikirim ke kami, nanti kami share di grup ya. Sudah kami cropping ukuran 400 kali 600 px, jadi sudah mencukupi 4 kali 6 cm. Nanti Bapak share di link untuk downloadnya, Bapak share di grup ya untuk pas fotonya. Insya Allah kalau pas foto ijazah ini sudah sesuai. Dari tahun ke tahun kita tidak ada masalah kalau untuk foto ijazah. Dan jangan terlalu mempermasalahkan foto ijazah ya, foto LTMPT ya. 2 tahun yang lalu itu ada yang sampai mempermasalahkan dalam arti kok foto saya kurang bagus dalam arti kualitas editingnya mungkin gitu. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu krusial anak-anak ya. Yang penting wajahnya itu kelihatan memang itu wajah kita. Kan editnya tidak terlalu terang. Jadi wajah saya kan kuning putih, kok di fotonya agak redup misalkan gitu ya, agak gelap. Yang penting wajah itu kelihatan jelas, tidak masalah gitu. Karena mungkin ngeditnya kayaknya kurang diputihin gitu. Jangan terlalu mempermasalahkan yang seperti itu ya nak ya. Jadi karena itu juga tidak mempengaruhi ke seleksi. Yang penting kita kelihatan, oh kalau ngelihat foto ini kelihatan, oh itu foto Pak Ihsan, oh itu fotonya Pak Rifki, oh itu fotonya Pak Saipul, misalnya udah kelihatan gitu. Mungkin poin pentingnya seperti itu. Jadi kalau fotonya jangan kayak kita foto orang wedding pernikahan ya, sampai diedit-edit, sampai jerawatnya dibuang-buang, nggak perlu sejauh itu ya, nggak perlu sejauh itu. Sampai sebelah kasih eyeshadow dan seterusnya, nggak seperti itu ya nak ya. Jadi intinya fotonya yang penting kelihatan jelas ketika dilihat bahwa oh itu Pak Iksan, oh itu si X, itu si Y kan, oh itu Zidan misalkan dan seterusnya. Kemudian caranya diklik unggah. Oh ya, ada beberapa kasus yang ketika ngupload foto ini ketika menggunakan HP. Jadi sebenarnya sangat disarankan untuk mengupload foto menggunakan laptop. Sarankan. Ketika menggunakan laptop, tapi pada tahap ketika diupload selanjutnya, ketika proses ini nyaman, ya. Ketika fotonya diupload, kemudian diunggah, klik selanjutnya akan tampil tampilan di bawah ini, seperti ini.
Kalau menggunakan HP, tampilan ini agak susah dipencet. Kalau HP terpaksa HP-nya harus dimiringkan. Ketika dimiringkan, kalau masih HP-nya terlalu kecil, terpaksa HP-nya diubah ke mode desktop. Ini juga menyulitkan ini ya. Tapi saya yakin kalian sudah terbiasa ya. Mungkin HP-nya yang agak kecil, yang berapa itu? 4,5 in ya? Berapa nak? Yang HP kecil itu? 3 in ya? 3 in apa 2 in itu ya? HP yang kecil yang sepanjang jari itu. Nah, itu menyulitkan itu ya. Tapi kalau HP-nya yang sudah agak gede, yang lebar aman ya. Ini ada tombol-tombol untuk menyesuaikan. Nanti silakan disesuaikan mirip-mirip seperti inilah ya, mirip-mirip seperti ini. Ini ada tombol-tombol. Ini untuk rotasi ke kiri searah berlawanan jarum jam ini ya. Yang ini berlawanan jarum jam. Jadi kalau fotonya begitu diupload tampilnya seperti ini tapi miring ke kanan, dibalik ke kiri. Kalau ini diputar searah jarum jam. Ini untuk zoom in, zoom out ya. Ini mengecilkan, ini untuk membesar. Jadi kalau masih jauh digeser-geser. Ini untuk geser ke atas ke bawah fotonya. Jadi kalau fotonya kurang ke atas, kurang ke bawah, ini bisa digeser. Sekali lagi, sangat disarankan bagi yang punya laptop ya pakai laptop. Kalau nggak punya, kepepetnya pakai HP ya. Namanya adanya cuman HP ya nggak apa-apa pakai HP. Tapi mungkin sambil dimiringkan ya agak perlu sabar ya. Kalau sudah diklik, sudah pas, geser kanan kiri juga sudah, klik crop ya. Ada tombol crop di sini. Setelah tombol cropnya diklik, nah baru nanti hasil akhirnya seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini ya. Jadi poin pentingnya adalah wajahnya kelihatan dengan jelas. Wajah kelihatan, kalau yang nggak pakai jilbab ya telinganya kelihatan, rambutnya kelihatan, hidung, ya sampai leher kelihatan. Itu poin pentingnya ya. Jadi nanti sambil di zoom in, zoom out, sesuaikan. Kalau sudah benar, langkah berikutnya adalah klik ini selanjutnya. Sampai di sini ada ingin ditanyakan anak-anak? Monggo. Nggak ada, Pak. Nggak ada, bisa lanjut ya. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. Oh, ada. Monggo silakan. Pak, saya dapat informasi untuk foto buat fotonya itu backgroundnya harus warna biru atau warna merah, Pak. Terus nggak boleh warna hitam ataupun putih. Itu gimana, Pak? Dapat info resmi atau dari mana itu infonya? Saya dapat dari akun informasi SBMPTN sih, Pak. Yang dari Instagram gitu. Kalau Instagram itu kan berjibun ya info yang sangat banyak ya. Berjibun info yang sangat banyak. Kalau itu bukan dari official itu jangan jangan didengar. Cukup tahu, cukup melihat aja gitu. Kecuali kalau itu info dari official LTMPT-nya ya. Kan ada itu. Nanti di webnya LTMPT itu ada, kalian di bagian bawah kalau nggak salah itu ada officialnya ya. Saya lupa di mana ya. Akun officialnya. Ini nih di bagian bawah. Kelihatan mungkin ya. Facebook, Twitternya ini. Kelihatan di monitor anak-anak? Enggak ya? Nggak kelihatan, Pak. Bentar. Oh, saya salah share. Saya share full screen aja ya. Share. Jelas, Pak. Nah ini kan ada akun Facebooknya, kemudian apa ini? Ini kebaca ya, ada Twitter, ada YouTube-nya. Ini yang channel resminya. Kalau yang lain-lain, kami nggak yakin itu berita benar atau enggak. Tapi kalau diposting di sini, kami yakin itu ya bisa kita ikuti. Facebook apa ini? Ini simbol apa sih ini? Instagram, Pak. Nanti dilihat dari sini. Ini official. Jadi kalau info itu dari sini itu benar. Tapi kalau dari Facebook ini LTMPT official ya. Kalau misalkan di Facebook ada info LTMPT dan seterusnya itu hanya bisa jadi ya hanya sekedar anak-anak SMA yang gabung saling share info aja. Padahal infonya dari mana juga belum tahu. Itu untuk info ya. Mungkin seperti itu. Bisa ditangkap tadi siapa nanya tadi? Untuk yang ini tadi masalah foto. Iya, Pak, bisa. Makasih, Pak. Nah, untuk foto kita acuannya karena info yang ada baru info di sini ya. Dan ini kan panduan resmi dari ini saya unduh dari webnya LTMPT. Jadi info ini kan valid untuk saat ini ya. Kecuali kalau nanti ada perubahan lebih lanjut kita ikuti. Jadi sampai dengan hari ini dibuka pendaftaran, ini saya unduh tadi siang sekitar jam 12.
Jadi saya anggap ini valid ya. Kecuali kalau kita buka webnya ada info baru nanti kita ikuti. Jadi di sini bunyi pas fotonya adalah berwarna dengan latar belakang polos, berwarna apa saja. Ketika berwarna polos ya berarti tidak masalah, tidak nyebutin. Kecuali kalau di sini berbunyi misalkan yang ganjil wajib warna merah atau yang ganjil warna biru, nah itu baru kita ikuti. Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu ya. Yang penting fotonya berwarna. Kalau fotonya hitam putih nggak boleh, baru gitu. Mungkin bisa ditangkap ya. Sambil yang kalian punya sosial medianya ya boleh gabung di sini. Ini nanti ada info dari mereka yang Ya Pak. di-share. Kalau info yang di-share dari sini di web, selain di web LTMPT dan sosmed official ini baru itu valid ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalian ikut gabung di grup yang lain untuk dengar-dengar info-info, gosip-gosip seputar itu ya boleh. Tapi kita harus literasi baca, hanya sekedar tahu saja gitu loh ya. Sekedar tahu, sekedar melihat, tapi jangan terlalu jadiin patokan karena yang resminya dari sini. Mungkin gitu. Lanjut sampai di mana tadi? Penyesuaian foto ini ya. Yang lain monggo silakan. Ini tadi ada yang di chat sepertinya ya. Di chat ada apa ini tadi? Apa ini Muhammad? Mana tadi? Dari atas. Mana tadi? Nanti filenya di-share di grup. Iya, nanti filenya di-share di grup untuk foto ya, bentar ya. Tempat ini siapa nih? Dari Intan. Tempat tanggal lahir harus sama dengan kakak dan akte. Nah, gini. Yang dipakai untuk data saat ini ya, ini sudah pernah Bapak sampaikan waktu itu di sosialisasi dengan Bu Marfi ya, yang sekitar jam 2 sore waktu itu, bulan berapa itu ya, tentang sosialisasi verbal identitas. Jadi saat ini sudah mulai di pusat di kementerian itu sudah mulai menyatukan, sudah mulai satu data gitu ya, semua menggunakan data terintegrasi. Untuk data siswa, guru, kemudian yang lain-lain itu sudah menggunakan data Disduk. Nah, data Disduk ini yang kita gunakan adalah KK. Itu ya. Jadi KK yang datanya yang ditarik oleh banyak. Kalau kalian nanti misalkan mau daftar ke kementerian yang lain ya, misalkan kayak CPNS, daftar ke kepolisian dan seterusnya, berbagai kementerian dan berbagai instansi yang lain itu mereka sekarang sudah menggunakan data dari Disduk ya, data Disduk. Termasuk untuk LTMPT ini, LTMPT menggunakan data dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi dari kementerian ya, Kemendikbud ya, Pusdatin dari Kemendikbud. Nah, Kemendikbud menggunakan data dari Disduk. Data apa saja untuk siswa yang data ngambil dari Disduk? Data nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, itu data utama itu ngambil dari Disduk. Perbaikannya harus ke Disduk, gitu ya. Kalau ditanyakan Pak mau tanya tempat tanggal lahir harus sama dengan kakak dan akte, iya harus sama. Kalau nggak sama, ya boleh-boleh aja, tapi kalian mendaftar dengan data yang beda, gitu. Jadi ya mulai dari sekarang, bukan mulai dari sekarang sih, sebenarnya mulai dari dulu kalian SD sebenarnya kalau bisa datanya harus satu data, harus sama gitu datanya ya. Kalau beda ya diurus. Pertanyaan yang timbul kan gini ya, kalau beda di ijazah dengan kakak beda gimana Pak? Gitu. Misalkan di ijazahnya Bandar Lampung, di kakaknya atau di aktenya itu Tanjung Karang. Bagaimana solusinya Pak? Cara yang gampang ya Pak, kakaknya diurus ke Disduk, dari Tanjung Karang diubah ke Bandar Lampung. Itu lebih simpel daripada mengubah ijazah. Kenapa? Karena ijazah tidak bisa diubah. Ijazah itu hanya bisa membuat surat keterangan bahwa terjadi kesalahan ijazah. Berarti kan kita meminta untuk membuat, tolong dibuat salah ijazah kita, kan itu jadi berabe, jadi ribet. Jadi mendingan kita urus ke Disduk untuk diperbaiki tanggal lahir atau tempat lahir di Disduknya. Jadi di ijazah kita anggap benar. Walaupun toh kalian ulang tahunnya ya yang sebenarnya yang ulang tahunnya di ijazahnya salah gitu. Di kakaknya yang benar walaupun tiup lilinnya itu terserah kalian kan, tiup lilinnya ya. Potong tumpeng tiup lilinnya itu tanggal lahirnya apa, yang penting kakak dan ijazah itu sama, begitu. Muhammad Aska ini gimana nih Muhammad Aska? Pak, ada file baru dari website LPT-nya Pak, link ini. Apa ini? Oh, buat sekolah, ini beda ya. Oke. Di belakangnya Muhammad ada lagi yang lain? Cukup. Tentang foto. Monggo silakan tentang foto.
Jadi untuk foto dari sekolah ya Pak ya? Ya, kita pakai foto dari tahun ke tahun, kita nggak ada masalah pakai foto yang dari foto ijazah ya. Itu filenya sudah Iya Pak. Ya, Pak. di folder saya. Nanti saya share di grup lah. Ininya link di grup. Sebenarnya kemarin mau saya saya tempel di Siakat ya. Cuman tadi karena belum keburu, belum saya tempel di Siakat, nanti biar cepatnya saya share di link Google Drive, nanti kalian unduh masing-masing. Bisa kan ngunduh foto di Google Drive ya? Iya bisa Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa malu-maluin SMA kita, malu nah, kalau nggak bisa ngunduh di Google. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Yang penting prinsipnya kalian paham dulu sampai di sini tentang foto. Cukup? Ada yang tanya? Monggo. Nggak ada, Pak. Kalau enggak, Cukup Pak. Terima kasih Pak. bisa dilanjut, foto. Setelah itu, setelah diklik tombol mana tadi lanjut, selanjutnya di sini akan tampil seperti ini. Nah, silakan dibaca dengan seksama ya, terutama nama. Nama ya, kemudian jenis kelamin. Nah, jangan sampai salah. Ya siapa tahu servernya error. Ketika salah ya jangan dilanjut. Seharusnya kamu perempuan kok tampilnya laki. Ya, konfirm dulu ke kami ya. Jakarta ya Pak ya? Nah, ini contoh aja Jakarta misalkan. Contoh ya. Punya contoh orang ini Jakarta, tanggal lahirnya, nik, agama dan seterusnya. Kalau yang lain-lain kan bisa diisi tadi ya. Yang nama itu tidak bisa diketik, perempuan jenis kelamin tidak bisa diketik, tempat lahir tidak bisa diketik, tanggal lahir juga tidak bisa, nik juga tidak bisa. Yang lain baru bisa diketik ke bawah. Agama, jalan, alamat, RT dan seterusnya ini bisa kalian ketik sendiri. Kalau salah berarti kalian balik lagi back ya. Sebelumnya ya. Salah misalkan alamat karena ya kalian sering apel ke pacarnya yang diketik alamat pacarnya, keliru misalkan gitu ya. Alamatnya seharusnya di WH Halim, keliru di Raja Basa karena keseringan apel di Raja Basa gitu ya umpama ini. Maka klik sebelumnya, nanti akan tampil ke tampilan mana tadi? Nah, ini ya. Sini. Ini kan bisa diketik sendiri agama gitu. Misalkan namanya Iksan kok keliru agamanya, keliru ngeklik Kristen ya gitu misalkan ya. Waduh, saya salah pencet Kristen. Baru sadarnya ketika di sini misalkan. Baru sadarnya ketika di tampilan ini. Ya, back lagi aja ya, di back lagi sebelumnya. Dibaca. Ini adalah data-data yang diketik di awal. Jadi dibaca. Kalau masih bagian yang tidak bisa diubah seperti nama, saya ulang lagi ya, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir itu nama nik yang tidak bisa diubah ke kami reportnya ya. Jangan dilanjutkan, jangan disimpan permanen. Kalau semuanya sudah benar, sudah yakin, klik ini di checklist. Yang saya menyetujui ini di checklist. Ini di checklist ya. Kemudian klik simpan permanen. Ya Pak. Simpan permanen sebelum tanggal 8 Februari. Tapi usahakan paling lambat itu seminggu sebelum tanggal 8. Berarti akhir Januari harus sudah simpan permanen. Gitu ya. Kita kan tanggal sekarang Ya, 10 sampai 30, kemudian 30 sampai 8. Biasanya H-2, H-3 sebelum penutupan itu server nggak bisa dibuka. Jangan-jangan untuk klik simpan permanen itu login aja gagal. H-1, H-2 sebelum penutupan. Karena orang-orang biasanya polanya nanti ajalah. Masih lama, masih tanggal 8, nanti ajalah gitu. Nah, itu kebanyakan mayoritas kita itu berpikirnya nanti saja. Tarsok akhirnya H-3, H-2 servernya down. Jadi Bapak ingatkan, usahakan usahakan semaksimal mungkin sebelum tanggal 30 sudah simpan permanen. Karena kan ini nggak ada kesulitan ya. Ya Pak. Kecuali yang ada masalah di data ya, di data misalkan tadi data apa tadi? Ini mau saya kemana ini? Kecuali yang ada masalah di nama siswa misalkan. Ini report ke kami, nanti kami coba cek. Kalau masalahnya itu ada data kalian yang salahnya di Disduk, kami juga nggak bisa bantu. Kalian harus ke Disduk bersama orang tuanya lah paling tidak ya. Orang tuanya ke Disduk untuk memperbaiki dulu datanya. Setelah diperbaiki nanti report ke kami, baru kami tarik lagi datanya. Ya Pak. Untuk data sekali lagi nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir ini yang bisa perbaikan hanya di Disduk. Jadi setelah diperbaiki Disduk, cetak, tunggu 1x24 jam atau tunggu 2 hari baru kami bisa tarik datanya. Jadi 100 kami data di Pusdatin itu adalah Kementerian Pendidikan ya, Pendidikan ngambil data dari Disduk. Seperti itu. Selanjutnya simpan permanen. Setelah simpan permanen seperti ini kalian bisa unduh bukti pendaftaran.
Silakan diklik, unduh buktinya, disimpan di HP masing-masing. Gitu ya. Ini bukti bahwa kalian sudah mendaftar. Oke, tampilan cetak unduh bukti pendaftaran nanti seperti ini. Ada foto, ada barcode-nya, ada nama, dan seterusnya. Telah melaksanakan simpan permanen pada tanggal sekian. Selanjutnya selesai. Oke, boleh saya buka, monggo silakan yang ingin ditanya. Monggo, boleh silakan. Atau mungkin sambil mencoba, ada yang sambil mencoba registrasi, boleh? Di mana Pak registrasi? Hah? Registrasi di mana? Registrasi di mana? Di web LTPT registrasi. Oh. Loh. Ketiduran. Apa tadi nanya ini? Ketiduran ya? Pak, Bapak. Ya, Saya mau nanya Pak. oh, monggo silakan. Siapa ini? Sebutin namanya. Adli Pak. Dari siapa dulu? Saya Pak. Fadli, silakan Fadli. Silakan. Pak, kalau namanya di KK sama di ijazah sebelumnya beda gimana Pak? Ijazah SD SMP sama atau beda? Sama semua Pak, cuma di KK doang yang beda. Kalau ijazah nama di ijazah SD SMP sama, jadi untuk saat ini kamu anggap yang benar lebih aman adalah ijazah. Iya. Makanya kamu anggap nama kamu salah. Jadi kamu nanti perbaikan ke Disduk untuk kakak ya. Untuk apa namanya nama ya. Jadi kakaknya diganti dulu ya Pak ya, baru daftar. Cuman ketika ditarik ini data yang masuk ke sistem LTMPT sudah sama belum gitu. Nanti kamu coba registrasi, buat akun dulu kan. Tahapan kan pertama ada 3 tahapan ini ya. Registrasi dulu, buat akun. Setelah akunnya dibuat kan login kan, verifikasi ya. Iya. Verifikasi data benar baru simpan permanen. Ada 3 tahapan tadi. Nah di verifikasi itu kamu cek aja kalau data yang masuk ke sistem sudah benar ya. Mungkin tidak perlu perbaikan ke sana ya. Tapi kalau udah kelihatan data di KK beda, lebih aman kamu segera urus. Jadi Pak. untuk kebutuhan NEK itu pasti nanti butuh yang lain-lain nanti. Misalkan nanti keterima jadi mahasiswa, mau ngurus beasiswa, mau ngurus apa kan, KIP dan seterusnya itu nanti panjang lagi. Tetap perlu KK karena semuanya sekarang tetap pakai KK. Mau daftar CPNS, daftar pekerjaan kedinasan ya. Apalagi yang mau daftar ke militer, polisi, tentara, daftar STAN, daftar itu KK-nya harus diperbaiki ya sesuai ijazah. Ya, baik Pak. Apalagi ke polisi dan seterusnya itu beda Bandar Lampung dengan B Lampung aja mereka nggak mau. Mas, saya mau nanya Pak. Silakan. Fadli sudah ya. Silakan Fadli. Nama orang di rapotnya salah bisa diganti Pak yang di SMA. Kurang jelas nak rapot gimana tadi? Nama orang tua Di rapot. Bisa diganti. Untuk saat ini belum dibutuhkan, biarkan dulu nggak apa-apa. Kan belum dibutuhkan nama rapot. Gitu ya. Tadi siapa tadi? Ada siapa tadi yang nanya? Lupa saya. Saya Pak Karolin Pak. Karolin. Jadi untuk rapot kan itu belum digunakan. Kalau dibutuhkan ya boleh diperbaiki bisa ya. Cuma kan belum digunakan itu untuk biodata rapot. Kalau untuk nanti kamu SNPTN yang diverifikasi itu nilai. Kalau nilainya beda itu masalah. Kalau nama tidak. Untuk biodata tidak diverifikasi ya. Kecuali kalau biodatanya beda total. Namanya Nabila Karolin, tapi di raportnya Iksanuddin. Nah itu baru dianggap rapor kamu palsu kan gitu ya. Tapi kalau beda-beda dikit tidak masalah. Untuk biodata ya, untuk biodata. Halaman biodatanya nggak diverifikasi sejauh itu. Gitu ya, Nabila ya. Nabila Karolin tanya tadi ya. Iya, gitu. Jadi sementara di APK dulu nggak apa-apa untuk biodata. Tapi kalau mau yang biasanya meminta biodata kayak pendaftaran militer itu butuh ya. Butuh biodata rapotnya itu divalidasi sama mereka juga. Jadi karena mereka detail banget ya. Gitu. Kalau yang SNPTN itu fokus ke nilai pengetahuannya. Dan hanya nilai pengetahuan yang difokus, nilai prakteknya nggak terlalu dibaca sama mereka. Tapi tetap kita siapkan tunjukkan aslinya ke mereka mulai dari halaman biodata sampai terakhir. Yang untuk SNPTN, yang eligible itu nanti ya. Monggo gitu ya Nabila Karolina ya. Di belakangnya silakan. Monggo silakan. Masih ada atau mungkin cukup dulu?
Silakan anak. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Cukup ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Kan kalau misalnya dijazahkan pakai data kakak yang di sini ya, Pak. Kalau misalnya habis cabut kakak gitu, terus kan habis pindah kakak gitu, pakai informasi kakak yang baru apa gimana? Oh ya, jadi gini, kita data Disduk itu kalau kita pindah-pindah alamat, pindah tempat ya, bahkan kita pindah dari anggota KK pun itu data utama kita tetap, namanya nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir itu seharusnya tetap, tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya kepala keluarganya siapa. Misalkan sebelumnya saya ikut orang tua di kakak itu, kemudian kita ikut kakek atau ikut kakak atau yang lain lah ya, ikut orang lain nantinya famili lain itu bisa di kakak. Tapi data utamanya tetap nama siswa, nama kita ya, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir itu seharusnya tidak berubah. Nah, kalau berubah berarti ada kesalahan di pendataan di sana, itu harus diurus gitu. Nah, untuk alamat pakai aja yang terakhir. Karena yang tersimpan di sistem itu yang terakhir. Gitu Pakai ya. alamat yang baru ya, Pak? Ya. Apa yang terakhir? Kalau kita bicaranya sistem, yang ada di sistem itu yang terakhir. Gitu ya. Berarti yang ada di siakat ini? Kita nggak ngomongin siakat ini, ngomongin Disduk. Data Disduk, kalau misalkan kita ada 3 kakak atau 4 kakak pindah-pindah ya, kakak pertama pindah kakak kedua, kakak ketiga, maka data yang tersimpan di Disduk itu data yang terakhir. Gitu. Sama kayak kita punya Microsoft Word gitu loh, kita ngedit print ya, kemudian ngedit lagi print, mana yang tersimpan di Microsoft Word kita, yang pasti print out terakhir kan gitu. Di data, kalau ditanya alamat saya di mana, saya punya 3 kali, misalkan saya ngontrak di alamat 1, pindah alamat 2, pindah alamat 3 gitu. Setiap pindah alamat saya buat kakak misalkan, maka alamat yang tersimpan di sistem itu alamat yang terakhir. Itu ya. Ini tadi pertanyaan dari siapa tadi? Zahwa, Pak. Jadi pakai data yang terakhir itu yang di sistem ya. Permasalahannya biasanya itu nanti kalau divalidasi untuk KIP kuliah dan seterusnya itu usahakan ya datanya sama antara real dengan data di KK. Jadi kalau alamatnya rumahnya udah pindah, kakaknya ya segera diurus. Kalau yang bagi pendaftar KIP kuliah, karena akan divalidasi daftar kuliah gitu ya. Di kakak misalkan alamatnya Halim, tapi tinggalnya di Raja Basa, itu kan nanti jadi masalah. Kakaknya masih di Halim, tapi tinggalnya dia sekarang di Raja Basa, rumahnya di Raja Basa misalkan. Nah seperti itu silakan diurus, disesuaikan dengan kondisi terakhir untuk alamatnya ya. Gitu. Dari siapa tadi? Lupa Bapak pertanyaan tadi dari Zahwa. Gitu ya, Jawa ya, ketangkep ya. Iya Pak. Ini berikutnya dari Intan. Intan ada yang Pak alamat di ijazah. Ini gimana tadi? Pak alamat di ijazah. Di ijazah tidak ada alamat, Nak. Nah, tidak ada alamat di ijazah. Pak alamat di ijazah saya sama di kakak beda 1 huruf. Maksudnya gimana ini? Nama mungkin. Enggak gini Pak, kan ada di ijazah SD sama SMP itu ada tempat tanggal lahir kan Pak. Oh, bukan alamat. Tempat tanggal lahir. Iya, itu kan yang kalau di ijazah itu grobokan, pakai K ya Pak. Terus yang kalau di kakak, dia tuh grobogan. Yang benernya kan grobogan. Itu saya harus pakai G ya Pak. Itu saya harus ganti ikut ijazah aja atau gimana Pak? Cuman beda 1 doang Pak. Ya, kalau menurut Bapak lebih aman ya. Karena sekali lagi ijazah itu tidak bisa diubah. Ijazah itu hanya bisa disalahkan. Kalau ada kesalahan itu dibuat surat keterangan menyalahkan bahwa ada kesalahan penulisan ijazah. Jadi tidak bisa diganti lagi karena ijazah sudah terbit. Lebih aman mengganti tempat lahir tadi ya. Tempat lahir yang ada di KK, ke Disduk diurus. Itu lebih aman, lebih simpel daripada kita menyalahkan ijazah. Apalagi kalian kan sudah punya 2 ijazah itu, ijazah SD dan SMP. Untuk Intan sama ya ijazah SD SMP-nya? Tertulisnya sama? Iya, sama dia grobokan. Nah, tapi di kota aslinya itu yang benar
Grobogan Pak pakai G. Itu nggak bermasalah kan Pak? Saya ganti aja ke K. Lebih aman diganti kakak gitu ya. Kakaknya diganti sesuaikan dengan ijazah tadi. Bawa aja ijazah aslinya diurus ke Disduk gitu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Kan tidak kamu nanti orang tuanya yang ngurus kan gitu ya. Kamu tetap fokus sekolah belajar. Siswa tetap fokus belajar gitu. Sebenarnya untuk tertib data itu tidak harus sekarang sih, dari dulu ya, dari SD, dari SMP. Sebenarnya ini tanggung jawabnya orang tua sih, bukan kalian. Kalau kalian kan tugasnya kan belajar ya. Sebenarnya ini kalau mungkin ada orang tua yang mendengar, sebenarnya itu tanggung jawab orang tua untuk mengawal data anaknya itu benar. Ketika kita dikasih oleh Pak RT KK atau akte, ya dicek gitu kan, apakah ada kesalahan di situ penulisan kakaknya, kesalahan penulisan aktenya dan seterusnya. Orang tua seharusnya lebih ini, tapi kan mungkin orang tua kita banyak kesibukan dan seterusnya, baru sadarnya dan baru taunya baru sekarang kan gitu ya, yang mulai bergerak diurus. Tapi untuk SNMPTN itu yang divalidasi bukan biodata, yang divalidasi itu nanti ketika diterima atau tidaknya itu nilai rapor. Jadi dibilang penting ya nggak penting, dibilang penting ya penting sebenarnya ya. Lebih aman diperbaiki dari sekarang. Jadi next-nya nggak salah lagi, nggak salah yang terulang kan. SD salah dibiarin, SMP salah dibiarin, SMA salah dibiarin, nanti kuliah salah dibiarin, sampai daftar PNS salah pun dibiarin kan gitu. Sampai pensiun daftar salah dibiarin, baru sadarnya pensiun kan gitu. Ruwet jadinya kan gitu. Jadi gitu ya Nak ya. Paham maksud Bapak ya? Untuk Intan ya. Bapak. Nanti coba dulu Intan login buat akun, kemudian dicek di situ nanti hasilnya seperti apa, tampilnya seperti apa ya. Kalau misalkan tertulis di kakaknya apa, kemudian di sistemnya mungkin beda, tapi bedanya malah benar ya, udah simpan permanen aja kan gitu. Coba. Baik Pak. Kata kuncinya untuk verifikasi data, kalau ada data yang belum sesuai, jangan simpan permanen. Itu kata kuncinya ya. Sesuainya dengan mana? Sesuaikan dengan data kakak dan ijazah. Pertanyaan, kalau ijazah dan kakak beda, saya pribadi Bapak Ihsan menyarankan pakai acuannya adalah ijazah. Ijazahnya dipakai untuk acuan, itu dianggap benar. Karena ijazah tidak ada terbit cetak ulang ijazah, itu nggak ada, hanya sekali. Sedangkan di Disduk kakak kan bisa diurus untuk diperbaiki, dicetak ulang berapa kali kan bisa. Nah, gitu. Mungkin seperti itu. Silakan di belakangnya Intan, monggo. Cukup mungkin, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan nanti boleh dicoba-coba ya. Kalau misalkan ada kendala, lain waktu nanti bisa kita ini siapkan Zoom atau Google Meet untuk diskusi trouble gitu ya. Atau kalau yang lagi KBM ganjil genap, nanti boleh nanti ya, kalau ada kesulitan teknis, HP-nya sambil dibawa ke ruang lab ya. Ada Pak Panca, ada Pak Rifki. Pak Rifki terlempar dari Zoom ya? Pak Saiful, ada Pak Saiful? Enggak, Pak. Ada ya? Ada kok. Hadir, Pak. Mungkin Pak Rifki ini ya, bisa menangkap tadi ya, suara saya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Biasanya mayoritas nanti permasalahannya itu pasti itu, buka email. Saya yakin banyak yang belum pernah buka email, saya yakin itu. Di Zoom mungkin ya. Enggak apa-apa. Udah malam, Pak. Udah malam ya? Cukup kalau udah malam mungkin. Cukup atau ada lagi? Anak-anak cukup? Oke. Sudah Pak. Kalau Cukup, Pak. Silakan boleh dicoba. Kalau misalkan sistemnya masih kendala ya jangan dipaksa. Coba lagi, waktu kita masih sampai tanggal 8. Sekali lagi ingat ya, yang poin sangat penting di bagian sertifikasi, ketika ada data yang belum sesuai dengan data kalian, tolong jangan disimpan permanen. Kalau sudah simpan permanen itu tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa diedit. Nah, gitu. Silakan koordinasi dengan kami. Nanti bisa ke saya, ada di lab, ada Pak Panca, Pak Rifki, Pak Ipul, dan lain-lain ya. Konfirmasi kok data saya begini nanti gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Rifki ada ingin disampaikan sebelum ditutup Pak? Pak Saiful? Pak Saiful mana suaranya Pak Saiful? Cukup Pak, saya. Ya, cukup. Berapa jam ini? 2 jam ya? 1 jam. Mari kita akhiri bersama acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dimaafkan anak-anak semuanya ya. Kalau ada yang bisa tertangkap, semoga besok bisa dicoba besok siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Saya lulus Banyak ya, Pak. SNMPTN 2022 Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jatuh Pak. Makasih ya Pak. Dadah. Makasih Pak. Sama Terima kasih Pak.